Sampah masih menjadi permasalahan lingkungan serius yang hingga saat ini belum memiliki solusi penanganan yang benar-benar efektif, terutama terkait limbah plastik yang bersifat sulit terurai secara alami. Peningkatan jumlah penduduk, industrialisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan produksi sampah plastik terus meningkat, sehingga memperbesar resiko pencemaran di wilayah pesisir dan laut. Sampah laut yang bersifat persisten sangat mudah terperangkap di ekosistem mangrove akibat struktur akar yang rapat dan kompleks, sehingga menimbulkan gangguan ekologis seperti terhambatnya proses respirasi akar, serta penurunan efisiensi fotosintesis pada mangrove muda. Selain itu, dinamika oceanografi berupa arus dan pasang surut berperan dalam mendistribusikan limbah dari laut ke area pesisir hingga mengendap pada sedimen menjadikan ekosistem mangrove sebagai akumulator utama sampah padat hasil aktivitas manusia di wilayah pesisir. Mangrove dikenal sebagai habitat berbagai komunitas mikroba dengan kapasitas adaptasi metabolik tinggi terhadap kondisi ekstrim seperti fluktuasi salinitas, rendahnya oksigen, dan tingginya paparan bahan pencemar. Keberadaan polutan sintetis seperti plastik dalam jangka panjang diduga memberikan tekanan seleksi pada mikroba untuk mengembangkan mekanisme pemanfaatan sumber karbon alternatif. Beberapa mikroorganisme di lingkungan ini diketahui mampu menguraikan polimer plastik melalui aktivitas enzimatik tertentu, sehingga menunjukkan adanya potensi biodegradasi di ekosistem mangrove. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun mangrove terdampak oleh pencemaran plastik, ekosistem ini juga menyimpan potensi biologis untuk mengurangi beban polutan tersebut secara alami. Kemampuan adaptif tersebut menimbulkan dugaan bahwa enzim pendegradasi plastik pada mikroba mangrove mengalami evolusi sebagai respon terhadap peningkatan paparan polimer sintetis di lingkungan pesisir. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat memicu seleksi terhadap strain mikroba yang memiliki enzim lebih efektif dalam memecah struktur kimia plastik, terutama polietilena yang banyak mencemari wilayah pesisir. Pemahaman mengenai proses evolusi enzim ini penting untuk mengungkap mekanisme biologis mikroba dalam menghadapi kontaminan yang relatif baru dalam sejarah ekologis. Oleh karena itu, penelitian mengenai evolusi enzim pendegradasi plastik pada mikroba mangrove berpotensi mendukung pengembangan teknologi bioremediasi yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan untuk mengatasi permasalahan limbah plastik di wilayah pesisir. Indonesia memiliki kawasan mangrove terluas di dunia, namun pesisirnya juga menjadi pusat akumulasi limbah plastik yang berasal dari daratan maupun aktivitas manusia di pesisir. Struktur akar mangrove yang rapat dan kompleks seperti pneumatofor dan proprut berfungsi sebagai penyaring alami yang menahan plastik saat terbawa arus atau pasang surut. Plastik yang tertahan kemudian mengendap di sedimen di sekitar perakaran sehingga mangrove menjadi lokasi penumpukan limbah yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa area mangrove yang menerima tekanan antropogenik tinggi, misalnya pesisir perkotaan di Indonesia, mengalami peningkatan akumulasi debris plastik secara konsisten. Dengan demikian, mangrove berperan ganda yaitu sebagai ekosistem penting bagi keanekaragaman hayati, sekaligus sebagai sink atau penampung limbah plastik di zona pesisir. Plastik yang terperangkap di perakaran mangrove tidak hanya menjadi polutan fisik, tetapi juga menyediakan substrat bagi mikroorganisme seperti bakteri dan fungi untuk menempel dan membentuk biofilm. Biofilm ini memungkinkan mikroba beradaptasi dengan kondisi nutrisi yang terbatas dan memanfaatkan senyawa karbon yang ada pada permukaan polimer. Beberapa studi menunjukkan bahwa mikroba yang membentuk biofilm pada plastik pesisir memiliki kemampuan enzimatik untuk memulai proses biodegradasi dan biotransformasi polimer sintetis. Dengan demikian, akumulasi plastik di mangrove sekaligus menciptakan habitat baru bagi komunitas mikroba pendegradasi plastik yang dapat berpotensi mempercepat penguraian sebagian plastik di lingkungan alami. Lingkungan mangrove yang dinamis dan sering ekstrim termasuk fluktuasi salinitas, kandungan oksigen rendah, serta paparan polutan berkelanjutan menjadi tekanan seleksi bagi mikroba untuk beradaptasi. Kondisi ini mendorong munculnya strain mikroba dengan kemampuan metabolik lebih tinggi, termasuk kemampuan menghasilkan enzim pendegradasi plastik. Studi di wilayah pesisir Indonesia seperti Segara Anakan Cilacap, Teluk Jakarta, dan Surabaya menunjukkan bahwa penurunan kualitas lingkungan akibat polusi plastik dapat memicu respon adaptif mikroba terhadap polutan antropogenik. Oleh karena itu, mangrove tidak hanya berperan sebagai akumulator plastik, tetapi juga sebagai hotspot evolusi alami bagi mikroba yang mengalami potensi besar dalam bioteknologi bioremediasi plastik. Riset genomik dan biokimia nunjukin bahwa mikroba di ekosistem mangrove telah beradaptasi terhadap paparan plastik dalam jangka panjang. Paparan ini sendiri itu ngedorong perubahan signifikan pada enzim pendegradasi plastik yang mereka miliki. Analisis DNA ngungkapin adanya mutasi pada gen pengkode enzim seperti PETase pada Bacillus cereus, terutama pada bagian katalitik yang berperan
untuk memutus ikatan plastik PET. Perubahan ini sendiri ningkatin afinitas enzim terhadap plastik, sehingga proses degradasi berlangsung lebih efisien. Selain itu, adaptasi juga terjadi tanpa mutasi genetik. Pada Pseudomonas aeruginosa, pengikatan ekspresi gen depolimerase nunjukin bahwa pencemaran plastik memicu produksi enzim dalam jumlah lebih besar. Sementara itu, Rhodococcus ruber mampu membentuk biofilm yang lebih tebal di permukaan plastik, memungkinkan kontak langsung yang lebih intens pada enzim dan juga plastik. Pola peningkatan afinitas aktivitas enzim, ekspresi gen, dan pembentukan biofilm di mangrove tercemar menunjukkan bahwa seleksi lingkungan sedang bekerja. Hal ini negasin bahwa ekosistem mangrove merupakan lingkungan dinamis yang ngedukung evolusi berkelanjutan enzim pendegradasi plastik. Ekosistem mangrove yang tercemar plastik mengalami tekanan lingkungan yang kuat dan berlangsung dalam jangka waktu lama, sehingga menciptakan seleksi alam bagi mikroorganisme. Mikroba yang mampu beradaptasi akan lebih bertahan hidup, salah satunya dengan mengembangkan kemampuan mendegradasi plastik melalui produksi enzim tertentu. Bukti ilmiah adanya evolusi enzim pendegradasi plastik pada mikroba mangrove ditunjukkan melalui analisis genetik dan molekuler. Penelitian genomik menemukan mutasi pada gen pengoda enzim pendegradasi plastik seperti petase, terutama pada domain katalitik yang berperan langsung dalam pemutusan ikatan polimer plastik. Perubahan urutan DNA ini menyebabkan modifikasi struktur enzim sehingga meningkatkan afinitas dan efisiensinya terhadap substrat plastik. Mutasi tersebut secara konsisten ditemukan pada mikroba yang berasal dari wilayah mangrove tercemar, tetapi jarang atau tidak ditemukan pada wilayah yang relatif bersih, sehingga menunjukkan bahwa perubahan ini merupakan hasil adaptasi evolusioner akibat tekanan lingkungan. Selain mutasi genetik, bukti evolusi juga terlihat dari perubahan ekspresi gen dan adaptasi fisiologis mikroba. Mikroba mangrove di lingkungan dengan tingkat pencemaran plastik tinggi menunjukkan peningkatan ekspresi gen enzim pendegradase seperti depolimerase dan esterase yang berkorelasi dengan aktivitas enzim dan laju degradasi plastik yang lebih tinggi. Bukti ilmiah lainnya terlihat pada adaptasi fisiologis yang mendukung fungsi enzim. Beberapa mikroba mangrove membentuk biofilm yang lebih tebal pada permukaan plastik, memungkinkan enzim bekerja secara lebih efektif melalui kontak langsung dan berkelanjutan dengan substrat. Pembentukan biofilm yang semakin optimal pada lingkungan tercemar menunjukkan bahwa sifat ini memberikan keuntungan adaptif. Kombinasi antara mutasi genetik, peningkatan ekspresi enzim, dan perubahan strategi hidup tersebut merupakan bukti kuat bahwa evolusi enzim pendegradasi plastik pada mikroba mangrove sedang berlangsung dan dapat diamati secara ilmiah. Adaptasi evolusi enzim pendegradasi plastik pada mikroorganisme sedimen mangrove terjadi sebagai respon terhadap tekanan pencemaran plastik, khususnya polimer resisten seperti polipropilena. Tekanan ini mendorong berkembangnya mikroorganisme dengan kemampuan metabolik baru melalui produksi enzim oksidatif, sehingga plastik dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbon alternatif. Namun, adaptasi tersebut juga menyebabkan perubahan struktur komunitas mikroba dan berpotensi memengaruhi proses biogeokimia penting seperti dekomposisi bahan organik dan siklus nutrien yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove dalam jangka panjang. Di sisi lain, mikroorganisme endofit mangrove yang mampu mendegradasi mikroplastik berpotensi mengurangi akumulasi plastik di lingkungan pesisir. Meskipun demikian, kemampuan adaptasi ini mencerminkan adanya tekanan lingkungan yang dapat memengaruhi interaksi simbiotik mikroorganisme dengan tanaman mangrove serta fungsi ekologisnya. Apabila pencemaran mikroplastik terus-menerus, kondisi ini beresiko mengganggu kestabilan ekosistem mangrove secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan enzim mikroba mangrove sebagai solusi bioteknologi di Indonesia tidak terlepas dari tingginya tekanan pencemaran di wilayah pesisir serta peran ekosistem mangrove sebagai daerah penyangga alami.
Kawasan mangrove sering menjadi lokasi akumulasi limbah antropogenik, terutama sampah plastik dan bahan pencemar lain yang terbawa dari daratan melalui aliran sungai dan dinamika arus laut. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya komunitas mikroba yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan ekstrim dan berperan dalam proses degradasi alami senyawa kompleks, sehingga mangrove berfungsi tidak hanya sebagai filter fisik, tetapi juga sebagai habitat mikroorganisme potensial untuk bioremediasi. Keberadaan limbah yang terperangkap di ekosistem mangrove secara tidak langsung meningkatkan seleksi mikroba dengan kemampuan metabolik spesifik yang relevan untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan pencemaran lingkungan pesisir. Mikroorganisme mangrove diketahui mampu membentuk biofilm dan menghasilkan enzim ekstraseluler yang berperan dalam pencemaran polimer organik maupun bahan peresisten seperti plastik, terutama pada lingkungan tropis yang mendukung aktivitas enzimatik secara optimal. Oleh karena itu, eksplorasi dan pemanfaatan enzim mikroba mangrove memiliki prospek besar sebagai pendekatan bioteknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mengatasi pencemaran laut di Indonesia. Oke, dapat kita simpulkan, ekosistem mangrove pesisir Indonesia mendukung keberadaan mikroba pendegradasi plastik karena berperan sebagai daerah akumulasi limbah plastik dan menyediakan kondisi lingkungan yang mendorong adaptasi mikroorganisme. Nah, proses evolusi sendiri memungkinkan mikroba mengembangkan enzim pendegradasi plastik melalui mutasi genetik, seleksi alam, dan modifikasi enzim hidrolitik akibat paparan plastik dalam jangka panjang. Bukti ilmiah evolusi enzim pendegradasi plastik ditunjukkan oleh perubahan struktur dan aktivitas enzim, peningkatan ekspresi gen terkait degradasi plastik, serta kemampuan pembentukan biofilm pada mikroba mangrove. Adaptasi evolusi enzim pendegradasi plastik berdampak ganda terhadap ekosistem mangrove, yaitu berpotensi mengurangi akumulasi plastik, namun juga dapat mempengaruhi keseimbangan komunitas, mikroba, dan proses ekologi. Enzim mikroba mangrove memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai solusi bioteknologi ramah lingkungan dalam upaya bioremediasi pencemaran plastik di wilayah pesisir Indonesia.